Shalom Eco Generation, Eco Teens dan Eco Youth. Pasti kalian dalam keadaan baik-baik aja kan? Semua karena anugerah Tuhan kita boleh berkumpul bersama, kita boleh memuji Tuhan hari ini. Oke, di bulan baru ini kita masuk bulan discipleship. Kalau bulan lalu kita berbicara tentang hope yang begitu luar biasa, di bulan ini kita mau berbicara lebih kepada discipleship dari setiap kita. Oke, gue ada beberapa press report yang harus gue sampaikan sama kalian. Yang pertama, ada dari teman kita mendapat kontrak kerja baru. Wow, itu dahsyat men, itu luar biasa. Kontrak kerja baru di saat pandemi seperti ini itu luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan. Oke, yang kedua, mulai kuliah semester baru. Wow, dimanapun kita bisa menjadi berkat men. Dimanapun lo, baik di sekolah, baik di tempat kuliah, baik di tempat kerja, jadilah berkat bagi orang sekitar kita. Oke, yang ketiga, hikmat Tuhan di tengah pandemi. Mungkin saat ini kita merasa hidup kita lebih susah, kita harus cuci tangan, kita harus pakai masker kemana-mana, tapi percaya nggak? Kita harus hidup dengan penuh hikmat dari Tuhan. Walaupun dalam keadaan seperti ini, gue yakin dan percaya setiap kita diberi hikmat buat Tuhan untuk melalui semua ini. Oke, ada prayer request dari beberapa teman kita. Yang pertama, cita-cita. Kita harus tahu tujuan hidup kita, men. Kalau kita nggak punya goal dalam hidup kita, percuma kita muter-muter aja. Maka itu kita perlu hikmat Tuhan, kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Juga yang kedua, ada ujian dan tugas. Kita tahu kita hidup di dunia harus bertanggung jawab sama hidup kita. Jadi usahakan kita selesaikan semua tanggung jawab kita. Dan itu juga belajar supaya kita juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke, ketiga, ada yang merintis bisnis usaha. Wow, luar biasa saat pandemi ini kita bisa merintis usaha baru, semua karena anugerah Tuhan. Tahu nggak? Di saat semuanya kacau, tapi Tuhan membuat kita, memberi kesempatan bagi kita buat memiliki satu usaha luar biasa banget. Oke, yang keempat ada pemulihan dari sakit penyakit. Wow, kalau sakit penyakit kita yakin dan percaya, kalau orang lumpuh bisa Tuhan sembuhkan, kalau orang mati bisa Tuhan bangkitkan, berarti Tuhan juga bisa menyembuhkan penyakit kita. Oke, yang kelima, ada kesembuhan orang tua dari pendarahan. Gue teringat satu kisah di mana ada seorang wanita yang pendarahan yang begitu menyentuh jubah Tuhan Yesus, dia sembuh men. Dan gue yakin percaya banget kalau mujizat itu juga akan terjadi sama kalian semua. Oke, nah yuk kita memulai ibadah kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Gue teringat satu ayat yang luar biasa, yang ayat ini begitu berdampak bagi hidup gue sih. Gue teringat di Filipi 4 ayat 13, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, ayat ini benar-benar menguatkan hidup gue banget sih. Gue kalau teringat dengan ayat itu selalu gue mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Oke, kita memulai ibadah kita yuk. Kita persiapkan yang terbaik dari diri kita. Kita mulai mengingat tentang kebaikan Tuhan. Tapi sebelum itu gue mau berdoa dulu bagi teman-teman kita. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami percaya kalau hidup kami berada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai hidup kami kemanapun kami melangkah. Ada teman-teman kami yang berdoa tentang cita-citanya Tuhan. Kau tahu Engkau pemilik segalanya Tuhan. Kau pemilik masa depan kami. Kami tahu teman kami yang mencita-citakan semuanya itu Tuhan. Apapun yang terbaik kami tahu berasal daripada-Mu Tuhan. Tuhan berkati. Turunkan berkat-Mu atas hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi teman kami yang memiliki pergumulan dalam ujian dan tugas. Tuhan beri hikmat kepadanya. Tuhan beri kemampuan untuk menyelesaikan semuanya Tuhan. Sehingga dia boleh mendapatkan yang terbaik Tuhan. Dia boleh menjadi yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu Allah kami nomor satu. Allah kami yang memiliki segala sesuatu. Kami yakin dan percaya sebagai anak-Mu Tuhan, kami pun akan menjadi orang yang luar biasa, orang yang maksimal di dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi teman kami yang sedang merintis usaha Tuhan. Oh Bapa, berkati mereka Tuhan, berkati hidupnya. Biar berkat Allah turun tercurah atas hidupnya Tuhan. Sehingga apapun yang dia lakukan Tuhan boleh berhasil dan beruntung Tuhan. Hidupnya boleh menjadi berkat. Lewat usahanya dia boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pemulihan dari sakit penyakit teman kami Tuhan. Oh saat ini Tuhan, begitu banyak penyakit yang beredar di dalam dunia ini
ini Tuhan. Tetapi kami tahu kalau pemilik segalanya Tuhan. Kiranya kesembuhan, kesehatan, kekuatan turun atas teman kami Tuhan. Pemulihan dari Tuhan turun atas teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman kami yang mamanya sedang mengalami pendarahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mamanya ini. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan bisa menyembuhkan dulu, maka mujizat itu masih terjadi sampai sekarang Tuhan. Kami yakin dan percaya bilur-bilur Tuhan menyertai mamanya. Biarlah Tuhan, asal Tuhan jamah saja, maka sakit penyakitnya akan sembuh. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap teman-teman kami menyerahkan setiap Eko kepada kamu, kepada Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah turun atas hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi sempurna seperti-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are.
stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. You are way made, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way made, miracle work, the promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way make a miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are way make a miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Sing this song. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore.
praise Jesus. Let's we praise Jesus. In Jesus' name above all name, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus, oh Jesus, Jesus' name above all name, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all to see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all to see how great is our God. One more time, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all to see how great is our God, and all to see how great, and all to see how great, and all to see how great. Is our God. Shalom Eco Generation, selamat jumpa lagi di hari Sabtu di minggu pertama di bulan September ini. Tema kita minggu ini adalah discipleship. Saya akan coba sharing bicara tentang discipleship, yaitu tentang we're meant for something more. Kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar. Kadangkala kita menganggap diri kita kecil, kadangkala kita menganggap diri kita tidak berarti apa-apa. Mungkin bukan kita tidak tahu arti hidup kita, tapi kita belum menemukannya. Nah, bulan ini kita mau belajar banyak tentang bagaimana kita menemukan bahwa diri kita sebenarnya ada dalam panggilan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa dulu sebelum kita sharing firman Tuhan. Tuhan Yesus, biar kiranya hari ini kami belajar sesuatu tentang pemuritan, tentang panggilan hidup kami, tentang apa yang Tuhan mau lakukan atas hidup kami. Tuhan panggil kami menjadi murid Kristus, Tuhan panggil kami menjadi bagian dari suatu grand design yang besar rencana Tuhan atas dunia ini, atau lebih spesifiknya atas generasi kami, Tuhan Yesus. Biar kami belajar masing-masing hari ini, Tuhan ajari kami, biar Roh Kudus bantu kami, sehingga apa yang kami dengar hari ini bisa menjadi rema dan kami bisa lakukan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan membaca dulu ayat pembukanya dari Roma 8 ayat 29. Saya akan bacakan buat teman-teman semua.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29. Teman-teman, saya mau kasih satu statement yang sesuai dengan tema kita bulan ini, yaitu kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Suka atau tidak suka, mengerti atau tidak mengerti, dalam ayat Roma 8:29 ini Tuhan bilang dengan jelas bahwa mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya adalah Kristus, Yesus Kristus, dan kita ditakdirkan, atau kita bisa bilang ditakdirkan, atau kita ditentukannya inisiatif Allah sendiri agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Dari awal rencana Bapa adalah menjadikan kita sama seperti anaknya. Dari seluruh ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini, hanya manusialah yang dibentuk dalam keserupaan dengan Tuhan. Tapi ingat, hanya sebagai ciptaan. Kita tidak ditakdirkan untuk menjadi pencipta. Kadang-kadang ada banyak manusia yang mungkin karena knowledge atau pengetahuannya merasa bahwa kita sebenarnya adalah pencipta. Tapi kita sebenarnya diciptakan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan, bukan menjadi pencipta. Tujuan utama Tuhan untuk kehidupan kamu dan saya bukanlah kenyamanan, melainkan perkembangan karakter atau pertumbuhan karakter. Ia menghendaki kita untuk tumbuh secara rohani dan menjadi sama seperti Kristus. Serupa dengan Kristus itu buat saya adalah perubahan karakter, bukan masalah pribadi atau masalah kepribadian. Kita akan belajar banyak di bawah selanjutnya. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam proses bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Saya mau bagikan beberapa. Ada 3 hal yang menurut saya sangat penting untuk kita bisa pahami bahwa proses tersebut akan ada atas hidup kita. Yang pertama adalah Roh Allah bekerja di dalam diri kita. Diri kamu dan saya. Roh Kudus yang berkontribusi menghasilkan karakter yang serupa dengan Kristus dalam diri kita. Jadi sebenarnya bukan inisiatifnya kita atau kemampuannya kita untuk kita bisa menghasilkan karakter yang serupa dengan Kristus, tapi sebenarnya adalah karya dan kontribusi dari Roh Kudus sendiri. Alkitab berkata seperti ini, ketika Roh Tuhan bekerja dalam diri kita diubahkan menjadi semakin dan semakin menyerupai Dia dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya menyebut proses perubahan itu menjadi lebih menyerupai Yesus itu, proses perubahan kita menjadi lebih seperti Yesus, saya menyebutnya pengudusan. Karena dalam perenungan-perenungan apa yang saya alami dalam kehidupan saya percaya bahwa setiap proses yang Tuhan bawa ke saya itu, kok makin lama Tuhan makin bikin bawa saya ke dalam kekudusan yang lebih dalam lagi. Nah, kita tidak dapat menghasilkan karakter Yesus dengan kekuatan kita sendiri. Tadi kita udah setuju di atas bahwa itu adalah peran Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mempunyai kuasa untuk membuat perubahan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Paulus sendiri pernah menulis, bukan sering, tapi pernah menulis dalam tulisannya pada suratnya, yaitu aku sendiri ingin melakukan hal yang baik, tapi malah hal yang tidak baik yang aku perbuat. Dari situ kita bisa merenung bahwa sebenarnya kalau kita tanpa Roh Kudus sebenarnya kita tidak ada. Kalau menurut saya tidak bisa melakukan hal yang baik. Oke, keserupaan dengan Kristus tidak dihasilkan dari meniru, tetapi dengan hidup di dalam Roh. Jadi kita tidak bisa meniru seorang hamba Tuhan yang kita bisa lihat bahwa hidupnya luar biasa, lalu kita tiru cara hidupnya supaya kita juga bisa menjadi serupa dengan Kristus. Atau kakak rohani kita, atau ketua komsel kita yang kita anggap karakternya serupa dengan Kristus. Kita tidak bisa meniru. Proses tiap orang untuk menjadi serupa seperti Kristus beda-beda. Kita harus masuk dan harus bekerja sama dengan Roh Kudus untuk hidup kita bisa diubahkan, karakter kita bisa diubahkan. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Yang pertama tadi adalah Roh Allah bekerja di dalam diri kita. Itu adalah hal yang pertama kita mesti pahami dalam proses menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan lanjut yang kedua.
Yang kedua adalah kita harus bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus bekerja, kita juga ada andilnya. Nah, di seluruh Alkitab kita melihat satu kebenaran yang penting. Saya meyakini ini dan ini menjadi satu quote yang saya suka sekali, yaitu Roh Kudus melepaskan kuasanya pada saat kita mengambil langkah iman. So, ada peran Roh Kudus, ada peran dari kita, yaitu melangkah dalam iman. Walaupun usaha, saya suka quotes ini, teman-teman. Walaupun usaha tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita, maksudnya usaha berbuat baik atau apa, karena keselamatan kita Tuhan jamin di kayu salib. Walaupun usaha tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita, namun usaha sangat berhubungan atau sangat berkoneksi dengan pertumbuhan rohani kamu dan saya. Clear ya? Jadi usaha tidak ada hubungannya dengan keselamatan, walaupun usaha nggak ada hubungan dengan keselamatan kita, tapi usaha atau peran kita, langkah kita dalam iman, itu berhubungan dengan pertumbuhan rohani kita. Setidaknya saya perhatikan ada 8 kali dalam perjanjian baru kita diperintahkan untuk mengusahakan pertumbuhan rohani kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Nah, saya menemukan satu ayat di Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Dari sini saya belajar ada 3 tanggung jawab atau 3 hal yang bisa dilakukan kita sebagai anak Tuhan untuk semakin serupa dengan Yesus. Saya akan bacakan dalam Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Di ayat 22 ini dalam Efesus 4 ayat 22, poin pertama yang saya mau sharingkan hari ini adalah tanggung jawab kita menjadi serupa Kristus ada 3, yaitu kita harus menanggalkan cara hidup yang lama. Di ayat 20 dia bilang harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Kalau kita mau jadi anak muda, kalau kita mau jadi anak-anak eco generation yang diperbaharui setiap hari, dibantu oleh Roh Kudus dan bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus, yang pertama adalah kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kenapa? Kita harus memasuki satu babak baru. Kita harus memasuki satu perubahan hidup yang baru. Supaya dengan jelas kita tahu posisi kita ada bersama Kristus, yaitu kehidupan kita yang lama ditinggalkan, yang baru kita jalani bersama Kristus. Yang kedua adalah di ayat 23, Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Yaitu kita harus mengubah cara berpikir kita. Cara berpikir seperti apa sih? Banyak hal, anak-anak muda, kita banyak lagi explore dengan isi pikiran kita lagi banyak punya ide-ide, kita lagi banyak pengen coba banyak hal, semua kita lagi mau coba. Tapi mau nggak kita mengubah cara pikiran kita, bukan dari cara pikiran manusia, atau bukan dari cara pikiran yang kita pikir itu baik, tapi mau nggak kita ubah cara pikir kita menjadi cara pikirnya Kristus. Dengan cara apa? Pahami kitab suci, baca Alkitab, bertekun dalam doa, lalu membaca renungan atau kita bersatu teduh dalam baca firman. Dari situ kita akan mulai, pikiran kita, pola pikir kita akan mulai berubah. Nah, yang ketiga, dalam Efesus 4 ayat 24 saya bacakan juga buat teman-teman. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, yang ketiga ini kita harus mengenal dan memakai atau mengenakan karakter Kristus sendiri. Kalau tadi di pertama kita sudah meninggalkan cara hidup yang lama, lalu kita mengubah cara berpikir kita. Nah, sekarang adalah kita mengenakan karakter. We do the things. Atau kita lakukan karakter apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita dengar, kita baca. Kita coba lakukan. 3 hal tersebut merupakan dasar kalau menurut saya kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa kita harus serupa dengan Kristus? Karena itu yang Tuhan mau. Tadi di Roma 8 ayat 29 ingat ya, bahwa keinginannya Tuhan adalah untuk menciptakan kita menjadi serupa dengan anaknya. Nanti di bawah kita akan belajar lebih lagi kenapa kita harus serupa
seperti Kristus. Lalu bagaimana caranya? Apa langkah-langkahnya? Nah, teman-teman tahu kalau tadi saya bahas tentang hal-hal yang harus kita pahami dalam proses bertumbuh, yaitu pertama adalah Roh Allah bekerja. Kita harus paham bahwa Roh Allah bekerja di dalam diri kita. Yang kedua adalah kita harus kerjasama dengan Roh Kudus. Ada action dari kita, langkah iman dari kita. Nah, yang ketiga ini adalah Tuhan memakai firman-Nya, lalu umat-Nya, dan situasi yang kita hadapi atau yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita untuk membentuk kita. Pastinya membentuk kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Nah, ketiga ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan karakter kita. Firman Tuhan pasti, makanan rohani. Makin lama kita banyak membaca firman, makin lama kita banyak menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kerohanian kita akan makin kuat. Kita akan bertumbuh makin kuat. Itu firman Tuhan menyediakan kebenaran yang kita butuhkan untuk tumbuh. Lalu apa? Umat Tuhan atau komunitas. Di sini dalam konteks adalah Eco Generation. Eco Generation menyediakan dukungan yang kita butuhkan sebagai anak muda. Untuk apa? Tumbuh. Kita grow sama-sama. Kita growing sama-sama. Kita belajar bersama-sama. Kalau ada yang jatuh, tidak kita tinggalkan. Itu adalah fungsi dari komunitas. Sama seperti komunitas gereja mula-mula. Mereka semua ditarik oleh keinginan yang sama, yaitu ingin menjadi seperti Kristus. Mereka ingin mendengar pengajaran-pengajaran dari rasul-rasul tentang kisah teladan Kristus. Ketertarikan itu membuat mereka makin solid dalam satu komunitas. Mereka yang lemah, ditulis, Rasul Paulus menulis bahwa mereka ada yang membawa sesuatu untuk dibagikan sama-sama. Jadi ada satu fellowship yang indah. Nah, hal ini menjadi begitu penting karena kita tidak bisa berjalan dengan sendiri. Tuhan sendiri bilang, Tuhan memakai firman-Nya, itu untuk kepentingan pribadi, lalu Tuhan memakai umat atau anak-anak Tuhan yang lain dalam situasinya atau dalam kondisi yang kita alamin. Nggak gampang untuk kita menjadi anak Tuhan yang berdedikasi, anak Tuhan yang benar-benar ikut Kristus kalau kita hanya berjalan sendiri. Kita butuh komunitas. Masuk ke dalam Eco Generation. Ini bicara tentang pemuritan. Nah, Eco Generation menyediakan dukungan yang kita butuhkan untuk tumbuh. Dan situasi ada yang dibuat adalah menyediakan lingkungan yang kita perlukan untuk mempraktekkan keserupaan kita dengan tubuh Kristus. Keserupaan kita dengan Kristus, karakter Kristus. Nah, situasi ini kadang membuat kita berpikir, nggak mungkin dong situasi hidup kalian, saya dan kalian, baik-baik saja. Kadang kita mengalami hal-hal yang nggak enak. Kadang kita mengalami hal-hal yang buruk, bahkan yang kita nggak mau, yang kita nggak suka, yang membuat kita nggak nyaman. Tapi justru Tuhan pakai situasi itu untuk kita bisa mempraktekkan keserupaan kita. Ingat ya tadi di poin kedua, ada andil kita selain dari Roh Kudus, kita juga harus melangkah dalam iman. Nah yang ketiga ini Tuhan pakai dalam situasi yang Tuhan izinkan atas hidup kita supaya kita bisa mempraktekkan keserupaan kita dengan Kristus. Itu semua berjalan melalui satu konsep yang kita sebut pemuritan. Makanya teman-teman, pemuritan itu bukan cuma sekedar karena murid istilahnya, jadi kita seperti sekolah atau belajar. No, tapi ini adalah tempat bagaimana kita bertumbuh, grow sama-sama untuk kita makin menjadi seperti Kristus. Nah, kedewasaan rohani ini atau menjadi seperti Kristus ini tidak terjadi seketika dan otomatis. Melainkan perkembangan yang terjadi secara perlahan, progresif, dan kalau menurut saya adalah berlangsung selama seumur hidup. Jadi memang kehidupan kita didesain oleh Tuhan. Pernah dengar ya, hidupmu akan terus naik dan tidak turun. Artinya progresif, sesuatu yang baik bertambah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Ini bicara tentang proses menjadi serupa dengan Kristus. Karakter kita diperbaharui, karakter kita menjadi serupa dengan Kristus, hidup yang lama kita sudah tinggalkan, kita di-upgrade secara rohani maupun secara kehidupan kita. Saya bisa bilang bahwa kita adalah pekerjaannya yang masih belum selesai. Pekerjaan Tuhan belum selesai atas hidup kita. Transformasi rohani kita
dalam mengembangkan karakter Kristus dalam hidup kita tidak akan pernah selesai di bumi ini, kalau menurut saya. Kenapa? Karena mulai dari kita ikut Tuhan, Tuhan sudah mulai membentuk. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan, Tuhan sudah mulai berkarya dan bekerja atas hidup kita. Dan pelan-pelan kita akan dibentuk menjadi satu batu yang indah, yang berharga. Dan itu butuh waktu yang lama. Seberapa cepat tiap orang diproses oleh Tuhan beda-beda. Tergantung kerelaan kita, tergantung respon kita. Tuhan lebih tertarik kepada kita daripada apa yang kita lakukan. Tuhan jauh lebih mementingkan karakter kita daripada semua pencapaian kita. Karena Tuhan tahu, dan Tuhan mau kasih tahu kita, bahwa karakter kita itu akan membawa kita kepada kekekalan, bukan pencapaian kita. Banyak anak muda di sini, apalagi umur-umur di Eco Generation, kita mulai pingin punya achievement dalam hidup kita. Saya dulu waktu kuliah, saya masih melayani. Saya terus melayani dalam pelayanan anak muda. Lalu teman kuliah saya pernah bicara begini, lu nggak ribet ya? Buat apa sih lu ngejar pelayanan untuk melayani anak muda? Lalu respon saya bilang gini sama dia, bro, dalam pelayanan ini gue diajar sabar, gue diajar untuk rendah hati. Kenapa saya diajar sabar, teman-teman? Karena saya dulu kampusnya, saya harus berkampus di daerah Cempaka Putih. Lalu saya hari Jumat biasanya melayani persekutuan doa di sekolah di daerah Pantai Mutiara. Teman-teman bisa bayangin saya harus naik motor dari Cempaka Putih ke Pantai Mutiara. Lalu saya balik lagi ke kampus karena jam 3 saya ada kelas. Jadi saya hari Jumat pagi ada kelas, lalu saya sampai siang, lalu saya harus pergi ke Pantai Mutiara, ke satu sekolah di sana, memimpin persekutuan di sana karena dalam bentuk pelayanan dalam gereja. Teman saya bilang, kenapa sih lu mau lakukan itu? Lu dapat duit? Saya bilang, enggak, saya nggak dapat uang, saya nggak dapat apapun. Tapi yang saya dapat, saya sabar. Saya sabar di jalan, dan saya dapat hal, saya bisa melihat jiwa-jiwa anak muda. Tanpa saya sadar, pada saat saya renungin untuk membawakan renungan ini, sharing ini, saya bilang sama Tuhan gini, ternyata Tuhan ajarin saya sabar udah dari dulu. Itu karakter Kristus. Jadi Tuhan bentuk situasinya, kenapa kampus saya nggak dekat aja di situ, kenapa kampus saya harus di sana, padahal kampus saya ada juga di Grogol, yang notabene jauh lebih dekat daripada Cempaka Putih. Tapi tahun itu saya harus ada di kampus di Cempaka Putih, dan pelayanan saya tidak bisa digantikan. Itu bukanlah satu pencapaian saya, tapi itu adalah, menurut saya itu adalah satu perubahan karakter yang saya alami. Bagaimana saya bisa saya bisa tetap jalani itu meskipun tidak ada yang apresiasi saya. Gembala saya nggak tahu, karena yang tahu cuma ketua youth saya, ketua departemennya saja. Nggak tahu bahwa saya lakukan itu. Kalau ketemu Pak Gembalanya saya juga nggak pernah cerita karena tidak ada yang apresiasi. Tapi saya kasih kontribusi itu karena saya tahu saya mau setia sama Tuhan. Dan Tuhan ajarin banyak hal, terutama dalam perubahan karakter untuk pelayanan anak muda. Teman-teman, apapun yang kamu lagi alamin saat ini, situasi yang gak enak, mungkin ya, terus situasi yang sulit, atau mungkin kau lagi mengalami kesepian. Tadi Tuhan pakai firman-Nya, lalu Tuhan pakai umatnya atau anak-anak Tuhan yang lain. Tuhan pakai situasi untuk bisa bawa kamu menjadi serupa dengan Kristus. Kamu lagi ngalamin yang mana? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu pasti, kamu nggak sendiri. Karena ada juga anak-anak Tuhan lain dan Roh Kudus bersama dengan kita. Yesus tidak mati di atas kayu salib hanya agar kita dapat hidup nyaman. Tidak. Dan menyesuaikan diri dengan baik. Tidak. Tujuan Kristus mati di kayu salib jauh lebih dalam. Ia ingin membuat kita sama dengan dirinya sendiri sebelum membawa kita ke surga atau sebelum membawa kita bersama-sama dengan Dia. Itu adalah tujuannya. Kalau kita bisa jadikan itu tujuan hidup kita, kita tidak akan terombang-ambing dengan dunia ini. Kita tahu dengan jelas tujuan hidup kita di masa muda kita adalah menjadi seperti Kristus. Kita tidak perlu menunggu dulu waktu sampai kita tua, sampai kita sudah nggak berdaya, sampai kita sudah
kekurangan segala resources, semangat, kesehatan, atau apapun, baru kita mulai berubah seperti Kristus. Tidak, tapi Tuhan sedang tunggu anak-anak muda Eco Generation, kalian, untuk bisa decide hari ini menjadi anak muda yang mau serupa dengan Tuhan. Saya mau tutup dengan satu ayat di 2 Korintus 3 ayat 18. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya percaya renungan singkat ini bisa membawa kita mengerti apa yang menjadi tujuan hidup, panggilan Tuhan atas hidup kita. Yang paling pertama adalah, yang paling dasar adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Teman-teman bisa renungkan ayat-ayat yang ada, kau bisa berdoa, kau bisa sharing dengan ketua komselmu, ketua IF-mu, kau bisa sharing dengan kakak rohanimu. Kak, saya mau untuk diubah menjadi serupa dengan Kristus. Bantu saya. Kalau kau ambil action itu, Tuhan juga akan bekerja melalui Roh Kudus-Nya dalam hidupmu. Kita berdoa yuk. Tuhan, kami belajar sesuatu hari ini. Kuatkan kami, ajar kami lebih lagi mengerti bahwa Tuhan bekerja untuk sesuatu yang luar biasa atas hidup kami. Tuhan bekerja mengubah hari-hari kami, mengubah karakter kami, makin hari makin serupa dengan karakter Kristus. Karena kami tahu Tuhan, karakter Kristus akan membawa kami kepada kekekalan. Karakter Kristus akan membawa kami menjadi keserupaan dengan Tuhan sendiri. Itu yang Tuhan mau. Tuhan bantu kami, Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi anak muda yang melayani Tuhan bukan hanya sebagai aktivitas, tapi kami melayani Tuhan dengan tujuan bahwa kami akan diubahkan makin hari makin serupa dengan Kristus. Bantu kami ya Tuhan, bantu teman-teman di Eco Generation, bantu adik-adikku ini Tuhan, agar mereka bisa kuat, agar mereka bisa terus bertekun dalam pengenalan akan Tuhan, agar mereka bisa terus bertekun dalam penginjilan, agar mereka bisa terus bertekun dalam sharing kebaikan Tuhan kepada teman-teman dan generasi mereka. Kuatkan mereka dalam komunitas Eco Generation. Kiranya Tuhan memimpin mereka dan mereka akan menjadi dampak bagi generasi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan jadi terang di dalam pandemi ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Mari kita renungkan sharing hari ini biar kita bisa terus lagi mengerti dan mengalami karya Tuhan atas hidup kita. Dan tanpa sadar, hidup kita akan terus diubahkan menjadi seperti Kristus. Shalom.